Nani? Hai teman-teman semua, di video ini kita akan sharing kuliah kerja nyata internasional KKN di Malaysia. Bagaimana? Ini dia. Semangat bos, semangat. Semangat. Sebelum KKN dimulai, emang banyak proses yang Mamang dan teman-teman yang lain harus lewati. Contohnya harus seleksi berkas dulu, kemudian seleksi wawancara. Setelah itu ada persiapan dan pembekalan, kemudian langsung berangkat dengan Pak Rektor pada waktu itu pukul 1 malam. Dan langit subuh hampir membiru. Matahari mulai menebarkan hangatnya. Aku dan dirimu selalu... Wait. Fokus. Kita mending ucapin Alhamdulillah. Alhamdulillah, nyampe sana langsung dijemput dan kita putar dulu intronya. Hai, saya Jalani. Di sharing calakan yang kedua ini, Mamang akan cerita atau sharing tentang KKN internasional. Bang Jai, KKN-nya di mana sih? Sebelah mananya? Lokasinya di daerah Suku Kanak, nama kampungnya adalah Kampung Sungai Selangi, Mawai, Kota Tinggi, Johor, Malaysia. Sekitar di sini. Nah, sedikit Mamang jelasin, suku Kanak adalah suku asli dari negara Malaysia. Nah, itu tuh udah kayak suku aborigin yang ada di Australia atau suku Indian yang ada di Amerika. Sekiranya kawan-kawan nak search, suku Kanak tuh berasal dari Pulau Riau, tahu, Indonesia. Gak pantas amat ya. Dan Mamang nggak percaya gitu aja. Mamang langsung tanyakan ke warga Malaysia, orang tua angkat Mamang di sana, namanya Pak Misral, dan beliau pun membenarkan hal itu. Mang, di sana KKN berapa hari? Terus ngapain aja? Nah, KKN di sana hanya 10 hari. Cuman karena Mamang dan teman-teman ada belajar tambahan dalam tanda kutip. Wow. Jadi semuanya ada 13 hari. Dan detailnya nanti Mamang ceritain sebentar lagi. Oh gitu. Sama siapa aja kesananya, Mang? KKN di sana itu diselenggarakan oleh 3 instansi perguruan tinggi. Yang pertama UIN SMA Banten, yang kedua adalah UINSA atau Universitas Sunan Ampel Surabaya, dan yang ketiga Universitas Tun Hussein On Malaysia atau orang sana bilang UTHM. Oh, ketemu Upin gak, Mang? Oke, sabar. Mamang itu di sana KKN, Pak. Bukan ngelamar Nur Fauziah versi Malaysia, Kak Ros. Nah, dari UIN Banten sendiri ada 5 orang. Orang-orangnya adalah Hasan Munadi, anak Fakultas Syariah yang keren masalah hukum dan ilmu falaknya, yang sebentar lagi dinikahin sama bidan cantik. Nong Fauziah, Fakultas Tarbiyah yang punya gebetan di Malaysia. Gak tahu jadi apa kagak, Mamang juga nggak tahu. Faziratul Wafia, anak bahasa Inggris yang kalau posting story pakai bahasa Inggris mulu. Ayu Maulida, Fakultas Tarbiyah, yang kalau foto harus tag 17 kali biar kelihatan bagus. Dan Jelani, anak Fakultas Dakwah, yang pas KKN disuruh potong rambut sama DPL di sono. Nah, itu saya yang ganteng ini. Nah, kalau dari UINSA itu ada 3 orang. Atta, Ahmad Sikif Ashikullah. Atta, koordinator aktivis peneleng Surabaya, 100% wibu, 100% wibu, 100% wibu, 100% wibu. Nani? Tapi pinter nebak keturunan orang asal Sumenep, Madura, yang punya nama kotak WhatsApp. Oh iya, dia juga pinter nulis. Mamang juga cantumkan karyanya di deskripsi. Abdullah Albar, doi dari Ternate, Maluku Utara, anak ilmu hadis, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, punya etos kerja yang luar biasa. Salut. Dikasih beban apa aja tuh nggak ngeluh dia. Satu lagi, dia ini punya sifat dan sikap yang nggak bisa dijelasin kalau belum ketemu orangnya. Salut. Dan yang terakhir, Mikhla Aulia, bisa dipanggil Mila. Kalau nggak bisa dipanggil berarti dia nggak denger. Doi adalah Ning dari kota Surabaya. Doi dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Sama kayak seperti Mamang. Jangan-jangan kita... Wah, doi gila sih, bos. Banyak diidam-idamkan peserta dari Malaysia. Peserta KKN asal UTHM.
Ngomong-ngomong peserta KKN, Mamang mau kenalin ke teman-teman semua peserta dari UTHM, University Tun Hussein On Malaysia. Salah satu universitas besar yang ada di Malaysia. Nah, kalau di sana sih namanya bukan KKN sih, tapi KKS, Community Khidmat Siswa. Ada satu orang dari Yaman, namanya panjang banget, Abdul Malik Ahmad Muhammad Eskandar. Dan ternyata di sana itu ada dua orang asal Indonesia, yaitu Zulfana Lidinillah, lulusan Gontor Putri, bendahara kelompok KKS ini. Dan satunya Nur Anissa, anak biro activity yang rajin nyediain barang-barang keperluan pementasan asal Riau. Dan sisanya ya keluarga negaraan Malaysia. Ada nih Mamang sebutin ya, bola volley lover kedah punya Nur Sajidah. Di beritanya si Nong Syakir Hajik, teman satu kamar yang rajin bangun sholat subuh Kishore Kumar Engalovan. Anak Malaysia Racing Haziq Aiman, pekerja keras nan ulet Lim Siu Tong, sahabat sekapal nih Nur Afifah dan Nurul Nazira. Musuh saya di penampilan David Yong Luwei. Satu tim lukis tembok Nur Haryati yang baik sangat nih sama semua orang, Nehemiah Durairaj yang transform nama Mamang jadi tulisan Cina, Cho In Yun, football lover Muhammad Fuad Adib, ketua KKS yang suka BAM Adrian Reg Jacob, pengusaha ikan baju distro dan baja Milagro Muhammad Arif Faujan, gamer PUBG sejati Faris Hazik, anak fakulti manajemen yang suka komen asyik Nur Safiko, penyuka rider R15 Natini Madia Zakan yang cepat banget ngapulin gerakan tari loga dari sini Subramaniam, yang belum tahu arti bersekutu bertambah mutu Hafi Danish dari Negeri 9. Nah, kalau yang ini Syed Zainul Syafiq asal Selangor, asal Pahang Nur Syarifah, asal Terengganu Aina Atirah, asal Penang Anis Nur Fajrin, dan asal Negeri 9 Nur Misha Safia. Dan yang terakhir Liana Syahirah dari Selangor. Mang, ceritain dong dari awal sampai akhir. Oke, kalau Mamang ceritain ya perlu waktu 2 minggu untuk ceritainnya. Jadi Mamang ceritain singkat aja. Setelah menghabiskan perjalanan naik kepiting selama 2 jam dari Soekarno ke KL atau Kuala Lumpur, akhirnya bertemulah kami dengan teman-teman WITSA di KL. Oke, lepas nih kita berangkat menuju Kampung Muai di Johor. Kata Dr. Ashida, dosen UTHM, beliau adalah semacam penanggung jawab kegiatan kami di Malaysia sana. 4 jam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Johor, kami pun sampai di sana disambut dengan hangat. Sehangat berselimut di waktu subuh. Sedangkan Pak Rektor, Warek 1, dan dosen-dosen yang lainnya nyampe duluan setelah kami datang di Mawai, di Johor. Jadi beda rute lah gitu, beda pesawat. Dan ini nama program versi sana. Nah, setelah pembukaan selesai, kami langsung diantar ke rumah orang tua angkat. Nah, kalau di sini mungkin lebih ke kayak posko KKN gitu. Cuma di sana itu kita diharuskan berbaur dengan warga Malaysia. Jadi 2 orang, 1 rumah. Mamang itu sama Cak Sikit di rumahnya Pak Misral dan Makcik Zawiyah yang menjadi orang tua angkat Mamang di sana. Anjeunna teh bener-bener bagus pisan euy ke kami sadaya. Masya Allah banget. Cuma sayangnya Pakcik Misral dan Makcik Zawiyah ini anak perempuannya udah nikah semua. Nah, ini poskonya. Kami pun merasakan malam pertama di negeri orang di sini. Hari kedua pun tiba. Nah, hari kedua itu kita langsung diantar ke suku Kana. Nama kampungnya Sungai Selangi, sekitar 1,5 km dari posko kami. Dan di sana pertama-tama kami perkenalan dengan sesama peserta KKN. Nama penuhnya Jailani, alamat Serang, Banten, sekitar 4 jam dari Jakarta. Nah, tapi 29 peserta yang dari UTHM belum nyampai ke kampung Sungai Selangi karena memang mereka itu datangnya setelah kita berkegiatan selama 3 hari di sana. Jadi mereka nyusul gitu. Nah, otomatis waktu itu kami kerja memulai project hanya 8 orang. 9 orang ding sama Madam Azliana. Madam Azliana atau Puan Azliana, dia adalah dosen pembimbing lapangan kami selama kegiatan 10 hari di sana. Killer banget sumpah. Perfeksionis, nggak mau ada kesalahan. Pokoknya harus itu ya gitu. Mantap bos.
Tapi sebenarnya baik banget. Kesamaan Mamang dengan beliau itu suka musik slow rock. Oke, tugas pertama itu observasi tabika, observasi surai, balai rawat, dan dewan raya kampung. Dilanjutkan dengan laporan dan nyiapin penyambutan kedatangan 29 orang peserta dari UTHM. Esoknya kami kedatangan 29 peserta UTHM yang dari Malaysia. Ada yang etnis Hindustan, Melayu, Chinese, dan apa ini? Nah, akhirnya kamar di homestay kami itu ada, lupa namanya bos. Kok bisa lupa ya? Namanya Haziq Aiman dan Kishore Kumar. Tapi serius banget, Mamang seneng banget di sana, bisa berbaur dengan warga di sana, ngobrol dengan orang yang berbeda pemikiran, beda kepercayaan, beda negara, beda asal muasal, beda universitas, beda bahasa, beda background, dan tentunya beda nasib. Mereka punya pasangan dan Mamang kampret. Malam pun tiba, para ketua harus rapat buat proyeksi program untuk besok. Besoknya langsung eksekusi, pembagian kerja, bersihin surau, renov balai rawat, modif tabika, ya begitulah. Sorenya menjalankan program Sukaneka, semacam game seru-seruan lah, yang melibatkan suku Kanak kampung Sungai Selangi. Kami beruntung banget bisa melibatkan suku Kanak ini, karena kenapa? Karena suku Kanak ini, wah, terkenal dengan pemalunya. Kabar dari Puan Azliar sendiri, DPL kami, UNESCO atau UNICEF ya, mengkategorikan suku Kanak itu adalah suku dengan rasa malu tertinggi atau terbesar atau tertinggi di dunia. Ya, suku dengan rasa malu tertinggi di dunia. Nah, pengalaman unik nih, ketika Mamang bersihin salah satu kayak apa sih, aula perkampungan gitu, Mamang kan bersihin tuh harus pakai sapu dong, tapi di sana itu nggak ada sapu. Mamang coba untuk minjem sapu ke salah satu warga, ya kan, warga suku Kanak di sana. Nah, ketika Mamang minjem sapu, mereka itu langsung tutup pintu. Padahal Mamang lihat sendiri, mereka itu lagi nonton TV, lagi asik-asik gitu kan. Ketika Mamang samperin, mereka langsung tutup pintu dan ya nggak dijawab salam pun. Mamang salam 3 kali, nggak dijawab sedikit pun. Nah, itu tuh karena rasa malunya yang sangat tinggi, tertutup dengan kedatangan orang-orang baru. Nah, kami bekerja di sana pun harus kerjasama dengan kayak Pak Kades lah ya, Pak Kades suku gitu. Kalau mungkin di Baduy namanya Bukun gitu lah ya. Itu pun sama, kepala sukunya itu atau apa ya namanya, Pak Kades lah gitu. Pak Kadesnya itu ya malu-malu gitu. Nah, fakta lainnya tentang suku Kanak adalah mereka itu dulunya tinggal di pedalaman hutan. Cuma pemerintah atau kerajaan Malaysia mengorganisir suku Kanak untuk tinggal di salah satu kampung atau sebuah kampung dan dibuatkan kampung tersebut. Dan luar biasanya, pemerintah kerajaan Malaysia menyediakan tempat, air, listrik, bahkan kendaraan. Sampai-sampai mereka itu per bulannya digaji. Mang, kenapa sih suku Kanak perlu dilestarikan? Oke, karena secara keseluruhan suku Kanak itu tidak sampai 100 orang. Jadi mitosnya adalah kalau ada yang meninggal 1 orang, berarti ada yang lahir 1 orang. Dan begitu terus sebaliknya. Dan uniknya adalah, dan uniknya mereka itu menikah dengan satu kampung sendiri, bahkan ya masih saudara sendiri, sehingga banyak Mamang lihat anak-anak mereka itu mukanya hampir mirip semua begitu ya. Kaneng Pin. Program Sukaneka ini terdiri dari main bola beracun, semacam bowling lah. Kemudian dilanjut dengan main bola dengan skor 5-5, pelajar versus suku Kanak. Bentar. Mamang di mana ya? Ya, Mamang di sini. Santuy. Singkat cerita, setelah melaksanakan program di Kampung Sungai Selangi di komunitas suku Kanak, nah tibalah penutupan. Nah, penutupan ini hanya berlaku untuk 29 orang saja karena kami harus tetap gawe. Oke, ketika dimulai penutupan, ada yang ganjil karena DPL di sana tidak memperbolehkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan di penutupan itu.